Persaingan di ronde ke-6 semakin memanas dan mereka bertekad untuk mengamankan posisi di babak playoff. Tidak ada kata menyerah. Dabin dan Lesan Wo yang melihat kakak-kakaknya harus berjuang menghadapi cedera semakin termotivasi untuk memberikan yang terbaik demi tim mereka. Red Spark menunjukkan ketangguhannya dengan menumbangkan tim kuat Pink Spider dalam pertarungan sengit 3-2 di putaran ke-6 musim reguler Liga Voli Korea 2024-2025. Bertanding di Daejeon Chungnu Gymnasium, mereka membuktikan bahwa semangat pantang menyerah adalah kunci kemenangan. Laga ini penuh drama, penuh aksi, dan penuh emosi. Dengan absennya Vanja Bukilic dan Park Eun-jin karena cedera, tim harus beradaptasi. Pelatih menurunkan Jeon Dabin dan Lesan Wo dan pemain lapis 2 sebagai pengganti dan mereka tampil luar biasa. Set pertama berlangsung menegangkan. Pink Spider, sang pemuncak klasemen, sempat memimpin di awal laga. Namun, Red Spark tidak tinggal diam. Mereka menyamakan skor 3-3 bahkan membalikan keadaan menjadi 6-3. Sayangnya Pink Spider tampil impresif dan berhasil merebut set pertama dengan skor 25-23. Set kedua, Red Spark mencoba bangkit. Mereka memberikan perlawanan sengit, namun Pink Spider masih terlalu kuat dan mengamankan set ini dengan skor 25-21. Tapi Red Spark bangkit di set ketiga. Dengan determinasi tinggi, mereka menghancurkan pertahanan lawan dan menang telak 25-18. Momentum berlanjut di set keempat, di mana Red Spark tampil semakin percaya diri dan mendominasi sepenuhnya. Hasilnya, kemenangan luar biasa 25-13. Set kelima menjadi penentuan segalanya. Red Spark sempat tertinggal, tetapi dengan semangat juang yang luar biasa, mereka bangkit dan mengunci kemenangan dengan skor 15-11. Kemenangan ini membuktikan bahwa Red Spark adalah tim yang tidak akan menyerah tanpa perlawanan. Meski hasil ini tidak mengubah posisi mereka di klasemen sementara, Red Spark tetap menunjukkan bahwa mereka adalah tim yang harus diperhitungkan. Dengan raihan 60 poin, mereka masih unggul 3 angka dari pesaing terdekat dalam perebutan posisi runner-up Hill State. Sementara itu, Pink Spider tetap di puncak dengan 77 poin. Pelatih Red Spark, Ko Jin, mengungkapkan bahwa cedera adalah tantangan besar. Cedera datang tanpa peringatan, tetapi kami tidak boleh terjebak dalam kesedihan. Kami harus tetap fokus dan bangkit. Kami kehilangan 2 pemain inti, tetapi itu bukan alasan untuk menyerah, tegasnya. Namun, yang mengejutkan semua orang adalah semangat para pemain. Dabin dan Lee Sun-woo bermain dengan hati, bertarung habis-habisan untuk menaklukkan Pink Spider. Momen paling emosional terjadi setelah pertandingan usai. Megawati, sang kakak bagi para juniornya, langsung diserbu pelukan hangat dari rekan-rekannya. Dabin menempel erat pada Megawati, begitu juga dengan Lesan Wo. Mereka tidak bisa menyembunyikan rasa haru dan kebanggaan mereka. Megawati bukan sekadar senior bagi mereka. Ia adalah mentor, panutan, dan keluarga. Tidak heran jika para pemain lebih memilih merayakan kemenangan ini dengan Megawati dibandingkan yang lain. Sosoknya begitu berarti di dalam dan di luar lapangan. Dabin sendiri pernah mengakui bahwa tanpa Megawati, ia mungkin tidak akan mencapai levelnya saat ini. Ia belajar dari Megawati, baik dalam teknik bermain maupun mentalitas juang di lapangan. Kini mereka telah membuktikan bahwa perjuangan keras mereka tidak sia-sia. Momen emosional pun terjadi ketika Megawati langsung memeluk satu persatu para juniornya. Dabin langsung menempel dan enggan lepas dari Megawati. Begitu pula dengan Lesan Wo yang seolah-olah mempersembahkan kemenangan ini kepada kakak-kakaknya yang telah berjuang di atas lapangan. Megawati tampak memberikan dukungan yang sangat besar di lapangan, seolah ingin menunjukkan bahwa tim yang dipimpin oleh Ko Jin memiliki pelapis yang cukup hebat. Pertanyaannya sederhana, mengapa Dabin dan Lesan Wo langsung memeluk Megawati setelah pertandingan berakhir? Bagi Dabin dan Lee Sun-woo, mungkin Megawati bukan hanya sekadar senior, melainkan lebih dari itu. Megawati adalah sosok yang sangat berarti bagi mereka. Bagaimana tidak? 2 bintang yang berjuang keras ini tidak langsung memeluk pelatih atau melakukan selebrasi dengan yang lain. Momen ini sempat terjadi di awal, tetapi tampaknya para pemain lebih nyaman menempel ke Megawati. Bagi para pemain Red Spark sendiri, Megawati bukan sekadar Megawati saja.
Ia adalah kakak mereka, sahabat mereka, dan keluarga mereka. Hal ini menunjukkan betapa besar pengaruh Megawati di atas lapangan dan betapa dicintainya dia oleh para pemain junior. Dabin sendiri pernah mengakui bahwa tanpa Megawati, mungkin ia tidak akan sehebat sekarang. Ia belajar banyak dari Megawati, mulai dari teknik bermain yang benar hingga pentingnya semangat juang dalam menghadapi lawan yang hebat. Para pemain seolah ingin mengungkapkan bahwa mereka telah berhasil mempersembahkan yang terbaik dan berjuang bersama-sama. Red Sparks berhasil mengalahkan tim kuat Pink Spiders 3-2 pada putaran ke-6 musim reguler Liga Voli Korea 2024-2025. Bertanding di Daejeon Chungmu Gymnasium, Red Sparks berhasil memenangkan duel sengit 3-2 atas Pink Spiders dengan skor 23-25, 21-25, 25-18, 25-13, 15-11. Pelatih Red Sparks Ko He-jin kali ini tak memasukkan Megawati Hangestri Pertiwi di line up. Vanja Bukilic juga terpaksa absen karena belum pulih dari cedera. Sebagai gantinya, Ko He-jin menurunkan Jeon Dabin dan Lee Seon-woo sebagai opposite hitter untuk mengisi peran Megawati dan Bukilic. Di set pertama, duel berlangsung sengit dan saling mengejar angka. Pink Spiders yang kini berada di puncak klasemen sempat memimpin 3-1 di awal laga. Namun tuan rumah mampu menyamakan skor 3-3 dan berbalik unggul 6-3. Akan tetapi Pink Spiders tampil lebih impresif dan mampu membalikan keadaan. Setelah skor sama kuat 19-19, tim tamu mampu mengamankan set pertama dengan skor 25-23. Pada set kedua, Red Sparks kembali kedodoran meladeni permainan solid tim tamu. Pink Spiders mampu menunjukkan dominasinya dan berhasil menang 25-21. Tak mau menyerah dengan mudah, Red Sparks berupaya bangkit di set ketiga. Hasilnya tuan rumah berhasil meraih kemenangan 25-18 di akhir set ketiga sekaligus memperkecil kedudukan jadi 1-2. Motivasi tuan rumah berlipat ganda setelah memenangi set ketiga. Mereka tampil lebih lepas dan solid sehingga berhasil unggul telak 25-13 di akhir set keempat. Duel sengit pun tersaji di set pamungkas. Red Sparks sempat mencuri 1 poin dalam kurung 1-0 di awal pertandingan, namun Pink Spiders berbalik unggul 4-1. Tuan rumah kemudian menyamakan kedudukan menjadi 4-4. Klub yang bermarkas di Daejeon tersebut akhirnya berhasil menutup pertandingan dengan skor 15-11 sekaligus memastikan kemenangan 3-2 di laga ini. Hasil ini tak memengaruhi posisi klasemen sementara Liga Voli Korea. Red Sparks tetap bertahan di posisi kedua dengan raihan 60 poin atau unggul 3 angka dari rival terdekatnya dalam perburuan runner-up, Hillstatte. Sementara Pink Spiders yang sudah menyegel status juara musim reguler masih berkuasa di puncak klasemen dengan 77 poin. Pertandingan ini bakal jadi ujian terberat bagi Red Sparks. Tanpa Bukilic dan Eun-jin, mampukah mereka menaklukkan Pink Spiders? Seperti biasa di KBS News Sport, para pengamat voli Korea sudah siap memberikan analisis mereka. Yang bikin pertandingan ini makin spesial, Kim Yeon-kong akan pensiun. Semua tiket pertandingan terakhirnya sudah ludes. Fans dari berbagai tim, baik Red Sparks, Pink Spiders, maupun pendukung voli Korea lainnya, berbondong-bondong ingin menyaksikan momen bersejarah ini. Atmosfer di stadion meledak.
Ini bukan sekadar pertandingan biasa, ini adalah kesempatan terakhir melihat legenda voli Korea beraksi. Para analis Korea memberikan prediksi mereka kedua tim punya strategi yang berbeda. Pink Spiders sudah mengunci posisi puncak klasemen, jadi mereka mungkin akan sedikit main aman dan menurunkan beberapa pemain cadangan untuk menghemat energi sebelum playoff. Red Sparks, tanpa dua bintang utama, mereka harus berjuang lebih keras dari sebelumnya. Tapi jangan salah, meskipun Pink Spiders punya keuntungan, mereka tetap nggak mau kalah begitu saja. Menang itu soal mental. Dan Pink Spiders pasti ingin mempertahankan momentum mereka. Kalau lihat dari statistik, Pink Spiders jauh lebih unggul. Mereka dalam performa terbaik, menang beruntun, dan nyaman di puncak klasemen. Sementara Red Sparks harus berjuang tanpa Bukirich dan Eun-jin. Tapi ingat, ini olahraga dan apapun bisa terjadi di lapangan. Kalau Red Sparks menang, itu bakal jadi keajaiban. Pelatih Kak Jin mungkin akan memainkan pemain lapis kedua untuk menghemat tenaga pemain inti. Ini strategi yang mirip dengan Hyundai di pertandingan sebelumnya. Kejutan apa yang akan kita lihat besok? Saat ini 3 tim Pink Spiders, Red Sparks, dan Hyundai sudah memastikan tempat di babak playoff. Hyundai dan Red Sparks bahkan mulai memberikan jam terbang untuk pemain cadangan agar mereka siap menghadapi tantangan lebih besar. Karena di babak playoff nanti, semuanya harus dalam kondisi prima. Di media sosial, netizen Korea ramai banget membahas siapa yang bakal menggantikan Bukirich. Sampai saat ini belum ada jawaban pasti. Media-media besar pun masih sibuk membahas strategi masing-masing tim. Yang jelas, sekarang bukan waktunya main-main. Tim lebih fokus buat memastikan mereka masuk playoff dengan kondisi terbaik. Babak playoff adalah pertarungan sebenarnya dan sekarang pelatih lebih fokus membangun kekuatan pemain cadangan agar mereka siap bertarung. Kalau besok Red Sparks berhasil mengalahkan Pink Spiders, itu bakal jadi momen bersejarah. Tanpa Bukirich dan Eun-jin, formasi tim akan berubah drastis. Tapi jangan lupakan satu hal, semua bisa terjadi di lapangan. Pelatih Ko He-jin sendiri sudah mengatakan bahwa fokus utama sekarang adalah menghindari cedera. Bisa jadi pemain inti nggak akan dimainkan sepenuhnya. Mereka menyimpan kekuatan untuk pertarungan sesungguhnya di playoff. Apapun yang terjadi, kita sebagai fans wajib dukung tim kebanggaan kita. Semoga semua pemain tetap dalam kondisi terbaik dan nggak ada yang cedera. Playoff akan jadi pertempuran sebenarnya. Bisa nggak Red Sparks menciptakan kejutan besar? Kita tunggu jawabannya. Hasil Liga Voli Putri Korea hari ini, Red Sparks menelan pil pahit karena kalah dan kehilangan satu pemain andalannya saat melawan GS Caltex, Rabu 26 Februari. Bertandang ke markas GS Caltex, Megawati Hangestri dan kolega memulai pertandingan dengan kuat di set pertama sebelum keok setelah duel 4 set. Kalah dengan skor 3-1, 22-25, 25-21, 25-21, 25-19, Ko He-jin kehilangan satu pemain andalannya di tengah, Park Eun-jin. Saat bertarung sengit di set ketiga, Eun-jin yang membantu melakukan blocking dengan Pyo Seung-ju salah melakukan pendaratan. Kaki kiri rekan setim Megawati terkilir dan menyebabkan sang pemain langsung ditarik keluar. Sejak Eun-jin keluar, pertahanan Red Sparks terus goyah dan gagal meraih kemenangan. Tim asal Daejeon Auto gagal menjauhi Hyundai Hillstatte dan mengukuhkan posisi kedua di klasemen. Ini jelas jadi alarm bahaya bagi tim besutan Ko He-jin menuju playoff Liga Voli Putri Korea. Bagaimana tidak, dua pemain inti yakni Vanja Bukirich dan Park Eun-jin dibekap cedera pada kaki kirinya. Red Sparks mengawali pertandingan melawan GS Caltex dengan kuat. Keunggulan jauh Megawati Hangestri dan kawan-kawan malah perlahan mulai terkejar. Yeom Hye-son kembali mengarahkan bola kepada Megawati untuk mencari angka. Red Sparks sedikit menjauh lagi dengan kedudukan 20-16. Setelah itu Megawati cukup sering mendapatkan pasokan bola dari Yeom Hye-son.
Red Sparks menutup set pertama dengan keunggulan 25-22 atas GS Caltex. Duel sengit dan jual beli serangan tersaji di set kedua. Megawati sebagai tumpuan berkali-kali jadi andalan untuk mencetak poin. Untungnya upaya Megatron terus berakhir manis hingga bisa unggul tipis 14-12. Kendati demikian, GS terus mencoba untuk mengejar Megawati dan kolega. Red Sparks tak kehabisan daya upaya. Alih-alih hanya punya Megawati, pemain tengah Red Sparks juga turut membantu serangan. Berkat upaya itu, tim besutan Ko He Jin mampu menjaga keunggulan 15-14. Konsistensi Red Sparks goyah gegara ditekan serangan bertubi-tubi Giselle Silva CS. Benteng pertahanan Red Sparks runtuh, tertinggal skor 19-23. Megawati CS sempat mengejar, namun momentum GS Caltex lebih menyala. Walhasil set kedua dimenangkan tuan rumah skor 25-21. Dominasi Red Sparks di set ketiga cukup baik di awal permainan. Keunggulan 4-8 dibukukan Red Sparks meski terkejar jadi 7-9. Selepas touchdown time out, Giselle CS terus menekan dengan skor imbang 12-12. Saat keadaan genting 15-15, Park Eun-jin mengalami cedera karena salah tumpuan. Selepas Eun-jin keluar, Red Sparks terus mencoba menjaga keunggulan meski kembali tertinggal 21-20. Goyahnya skuad Red Sparks bikin kembali menelan kekalahan 25-21. Lanjut set keempat, Red Sparks keteteran sementara Silva kian menggila. Meski terseok-seok, tim pelapis Red Sparks melakukan tugas dengan baik dan unggul 13-15. Sayangnya hal tersebut tak diiringi dengan konsistensi bermain. GS membalikan kedudukan dan menang 25-19. Red Sparks bakal mengawali ronde ke-6 Liga Voli Korea dengan pertarungan sengit melawan GS Caltex di Gimnasium Jangchung Rabu sore waktu Indonesia Barat. Pertandingan tandang ini bukan sekadar laga biasa, ini adalah babak penentuan bagi tim asuhan Ko He Jin untuk mengejar posisi runner-up musim reguler. Jika sukses, Red Sparks bakal mengamankan keuntungan kandang di semifinal playoff nanti. GS Caltex memang bukan lawan sembarangan, tetapi mereka harus menghadapi Red Sparks tanpa kekuatan penuh. Tim peringkat ketiga musim lalu itu kehilangan pemain asing andalan mereka, Vanja Bukilic, yang mengalami cedera pergelangan kaki saat pertemuan sebelumnya di Daejeon. Bukilic adalah salah satu pilar utama Red Sparks musim ini. Berposisi sebagai opposite hitter, ia bahkan rela beradaptasi menjadi outside hitter demi memperkuat lini receiver tim. Kontribusinya sangat terasa, terutama dalam memberikan keleluasaan bagi Megawati Hangestri Pertiwi untuk menghujamkan smash mematikan. Namun, kini Red Sparks harus bertarung tanpa Bukilic. Misi menggantikan perannya tentu tak mudah, tapi tim punya senjata rahasia. Pemain senior Pyo Seung-ju berpotensi menjadi sosok kunci dalam menjaga keseimbangan tim. Sementara Jeon Da-bin, pemain muda berbakat berusia 19 tahun, siap membuktikan taringnya setelah tampil gemilang pada putaran kelima melawan GS Caltex. Tanpa Bukilic, tantangan memang berat. Tapi bukan Red Sparks namanya kalau menyerah begitu saja. Dengan semangat juang tinggi, strategi matang, dan daya juang luar biasa, Megawati CS siap membuktikan bahwa mereka masih tim yang harus diperhitungkan di Liga Voli Korea. Ayo dukung Red Sparks. Pertandingan ini bukan hanya tentang menang atau kalah, tapi soal pembuktian bahwa mereka adalah tim yang pantang menyerah.
Cedera yang dialami pemain asing andalan Daejeon Jungkwanjang Red Sparks, Vanja Bukilic, benar-benar mengejutkan banyak pihak. Salah satunya adalah rekan setimnya Megawati Hangestri Pertiwi yang dibuat emosional dengan kabar tersebut. Bukilic mengalami cedera pergelangan kaki kiri setelah mendarat usai melakukan blok saat skor menunjukkan 6-9 di set pertama melawan GS Caltex pada 22 Februari. Hasil pemeriksaan medis mengonfirmasi bahwa ligamen pergelangan kakinya robek, sebuah pukulan besar bagi Red Sparks.